Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut ini adalah aksi nyata pada pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar. Topik membaca dengan metode ponik terkait membuat rancangan pembelajaran dengan metode ponik. Dokumen aksi nyata ini yang pertama adalah dokumen rancangan pembelajaran dan yang kedua adalah hasil umpan balik dari rekan sejawat terkait rancangan pembelajaran yang telah disusun. Pengertian metode ponik. Sebuah metode pembelajaran yang di dalamnya mempelajari bunyi huruf dan cara menggabungkan bunyi-bunyi huruf yang membentuk kata tersebut, sehingga anak mampu membaca teks dan melafalkan kata tersebut dengan tepat. Pentingnya penggunaan metode ponik. Metode ponik sangat baik digunakan dalam peningkatan kemampuan membaca karena metode ini sangat menyenangkan dan dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Manfaat metode ponik. Yang pertama, dengan dikuasai kaitan huruf antara huruf dan bunyi, peserta didik dapat membaca kata-kata baru sendiri. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam menyimak. Yang ketiga, dapat membangkitkan minat membaca peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik dapat membaca kata-kata dengan lancar. Rancangan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengenal huruf vokal dan huruf konsonan dengan nyanyian. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan huruf berdasarkan fonik. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan huruf yang ditulis dengan huruf model. Langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama adalah salam dan berdoa. Yang kedua, guru memberikan motivasi belajar dan melakukan energizing. Yang ketiga, peserta didik bersama guru membuat keyakinan kelas. Yang keempat, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan metode dan penilaian pembelajaran yang akan digunakan. Kegiatan inti. 1. Peserta didik dikenalkan untuk membunyikan huruf. Terdapat 6 kelompok huruf berdasarkan fonik. 2. Peserta didik mencari bunyi huruf tertentu pada kata. Yang ketiga, peserta didik mencari huruf pada benda. Peserta didik diminta untuk memegang benda yang mengandung huruf tertentu. Yang keempat, peserta didik mencari huruf pada kartu-kartu gambar yang terdapat huruf A. 5. Peserta didik meraba huruf. Ini adalah proses persiapan menulis. 6. Peserta didik mencari huruf pada teks di majalah, koran, atau buku. 7. Peserta didik mencari pandangan huruf, khususnya huruf kecil dan huruf besar. 8. Peserta didik membandingkan huruf yang ditulis dengan huruf metode. 9. Setelah peserta didik mengenal satu bunyi konsonan, maka dihubungkan dengan bunyi vokal yang sudah peserta didik kuasai. 10. Setelah peserta didik menghubungkan kata, selanjutnya peserta didik diajak untuk membentuk kata. Kegiatan penutup. 1. Peserta didik bersama guru menarik kesimpulan terhadap hasil dari kegiatan. 2. Guru memberikan refleksi dan penguatan pembelajaran. 3. Peserta didik memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan. 4. Peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran. 5. Guru memberikan saran sebagai pesan moral dan motivasi. 6. Doa dan penutup. Berikut ini adalah rencana asesmen dan instrumen penilaian yang digunakan. Ini adalah media pembelajarannya, yakni belajar membaca huruf vokal dan belajar membaca suku kata. Media pembelajaran yang digunakan dalam mengenal huruf vokal. Ini juga merupakan media pembelajaran yang digunakan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan terkait diskusi bersama rekan sejawat dalam melakukan rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode ponik.
Ini adalah umpan balik yang dikemukakan dari rekan sejawat terkait rancangan pembelajaran yang disusun dengan menggunakan metode fonik. Kesimpulannya dari aksi nyata ini, metode fonik merupakan pendekatan dalam pembelajaran membaca yang berfokus pada pengajaran bunyi-bunyi huruf atau fonem. Metode ini membantu peserta didik mengaitkan bunyi dengan huruf tertulis untuk membaca dan mengeja kata-kata. Metode ini sering menggunakan pendekatan bertahap, dimulai dengan fonem sederhana dan bergerak menuju kombinasi bunyi yang lebih kompleks. Dengan memadukan langkah-langkah ini dalam rancangan pembelajaran, metode fonik dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan peserta didik membaca dengan baik. Itulah aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, topik membaca dengan metode fonik terkait membuat rancangan pembelajaran dengan metode fonik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.